Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok B5. Nama saya Naila Lutfiani, absen 30. Nama saya Citra Aulia, absen 8. Dan kami akan mempresentasikan mengenai bab menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur. Pertama, ayat Al-Quran mengenai bersyukur ada dari Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang isinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghinggapannya. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya, meskipun begitu banyak karunia yang diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai harganya. Dari ayat tersebut juga, jadi dari semua anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia hanya meminta manusia agar berterima kasih kepadanya dengan cara menyembah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembahnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Luqman ayat 13-14, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Isi dari surat Luqman ayat 13-14 tersebut, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan mengenai wasiat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian di situ juga ada peringatan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan, dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada manusia, termasuk kepada orang tua, merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah dengan menjalankan perintahnya, baik dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat dan dalam bentuk ibadah umum seperti menjaga kesehatan. Kemudian hadis mengenai bersyukur ada dari hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4460. Yang isinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Melakukan ini padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang. Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?
Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama, bahwa Rasulullah SAW yang sudah ditanggung dan terjamin terbebas dari segala dosa, ternyata lebih rajin dan semangat dalam beribadah daripada kita. Beliau begitu tekun dan khusyuk beribadah demi mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerahnya. Kemudian beliau juga ingin mengajarkan kita semua bahwa kalaupun semua usia kita dihabiskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, rahmat dan nikmatnya kepada kita, nikmat itu kepada kita tidak akan pernah terbayar, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia terlampau banyak dan tidak akan terhitung. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Perwujudan rasa bersyukur dapat dilakukan kepada dua. Yang pertama kepada manusia, yaitu dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihinya. Lalu perwujudan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, namun melainkan karena besarnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kesimpulan isi dari surat Luqman ayat 13-14 tersebut, kesimpulannya bisa diambil 3 poin. Yang pertama, adanya larangan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu poin yang ketiga, ayat ini diakhiri dengan perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua. Dari situ bisa kita ambil kalau ada tiga aspek dalam bersyukur. Yang pertama adalah hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, itu bersyukur yang dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu, yang mengucapkan tahmid seperti alhamdulillah. Kemudian perbuatan, bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Lalu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dijanjikan dalam Quran surat Ibrahim 7 di atas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.